Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Narendra Putra Wahyu dari NIM 400305256300086 dari kelas Gedung 1, Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Jadi, di sini saya akan menjelaskan konsep dan penerapan water passing dalam proyek konstruksi, guna untuk memenuhi tugas 3 ilmu ukur tanah. Oke, langsung lanjut saja ke materinya. Jadi yang pertama ada pengertian dari water passing. Water passing adalah metode dalam ilmu ukur tanah yang digunakan untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan tanah dengan menggunakan alat ukur seperti water pass dan bak atau rambu ukur. Jadi, water passing ini sangat penting dalam pekerjaan proyek konstruksi guna untuk membantu kita dalam mengetahui tinggi rendahnya permukaan tanah secara akurat. Lalu ke tujuan. Jadi tujuan dari water passing yang pertama itu adalah menentukan elevasi suatu titik. Jadi sebelum kita melakukan penembakan water passing, itu kita menentukan titik-titik mana saja yang ingin kita ketahui elevasinya. Maka dari itu, tujuan dari water passing adalah menentukan elevasi suatu titik. Selanjutnya adalah membantu dalam perencanaan dan pembangunan proyek konstruksi. Contohnya seperti perencanaan jalan, jembatan, bangunan, dan masih banyak lagi. Lalu, mengetahui kemiringan permukaan tanah atau kontur dari permukaan tanah tersebut. Lalu, membuat peta kontur atau profil tanah. Jadi, output dari penembakan water passing ini adalah membuat peta kontur. Jadi peta kontur itu adalah jenis peta topografi yang menggunakan garis-garis kontur untuk menggambarkan ketinggian dan bentuk bumi secara visual yang akan memudahkan kita dalam perencanaan suatu proyek konstruksi seperti itu. Lalu masuk ke prinsip dasar. Jadi prinsip dasar water passing adalah menggunakan garis bidik horizontal dari alat water pass untuk membaca angka pada bak atau rambu ukur. Jadi pada water pass ini ketika kita menembak, kita akan melihat garis bidik horizontal. Jadi garis bidik horizontal itu ada 3. Yang pertama ada, kita menyebutnya dengan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Nah, perbedaan tinggi dapat diketahui dari selisih pembacaan antara BS atau backside dan FS atau foresight. Jadi BS dan foresight ini tuh adalah pembacaan dari benang tengah atau rata-rata dari benang atas dan benang bawah. Oke, seperti itu. Lanjut ke peralatan water passing. Jadi yang pertama tuh ada water pass itu sendiri yang berguna untuk menembak bak ukur sehingga kita dapat mengetahui ketinggian atau elevasi dari sebuah permukaan tanah. Lalu ada ini statip atau tripod. Jadi statip atau tripod ini tuh berfungsi untuk memudahkan kita membaca si water pass. Jadi water passnya akan ditaruh di kepala statip di sini, sehingga pada saat kita membaca atau menembak si bak ukur itu lebih mudah. Nah, biasanya untuk mendirikan statip ini tuh sesuai kenyamanan orang yang akan menembak. Biasanya setinggi dagu. Oke, selanjutnya ada bak ukur. Bak ukur ini adalah alat yang dibidik atau alat yang ditembak oleh water pass sehingga kita dapat membaca angka-angka yang ada pada bak ukur. Lalu dengan angka yang ada pada bak ukur tersebut kita dapat mengetahui elevasi atau ketinggian dari suatu permukaan tanah. Selanjutnya ada payung. Jadi payung di sini berfungsi untuk melindungi lensa water pass dari segala cuaca, seperti contohnya cuaca panas dan juga hujan. Selanjutnya ada meteran 30 meter. Meteran 30 meter ini berfungsi untuk menghitung jarak antara satu titik ke titik yang lain. Selanjutnya ada meteran 5 meter. Jadi meteran 5 meter ini berfungsi untuk menghitung ketinggian water pass dari tanah ke ketinggiannya pada saat dia ditaruh di statip, seperti itu. Selanjutnya ada
kertas dan juga ballpoint. Kertas dan juga ballpoint ini berfungsi untuk mencatat data-data yang sudah kita tembak dari hasil pengamatan kita pada waterpass dan bak ukur. Selanjutnya yang terakhir ada paku payung. Jadi paku payung ini berfungsi untuk menandai titik-titik yang sudah kita tentukan sebelum kita mengukur waterpass. Seperti itu. Oke, lanjut ke prosedur pengukuran waterpassing. Jadi yang pertama itu adalah menentukan benchmark atau BM. Jadi benchmark adalah titik referensi yang sudah diketahui nilai elevasinya dan digunakan sebagai acuan dalam pengukuran. Jadi benchmark ini dia tuh yang dimaksud sudah diketahui nilai elevasinya itu adalah elevasi dari atas permukaan laut atau ketinggiannya dari atas permukaan laut, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengukuran. Maka dari itu si benchmark ini kita gunakan sebagai acuan. Lalu masuk ke pemasangan alat. Jadi pemasangan waterpass itu prosedurnya seperti ini. Yang pertama, tentukan titik berdirinya tripod atau statip pada lokasi yang tanahnya stabil, agar waterpass itu tidak bergeser-geser saat kita melakukan pengukuran. Lalu atur panjang statip sesuai tinggi yang nyaman. Jadi pada kaki-kaki statip itu bisa kita ukur sesuai tinggi yang kita mau atau yang nyaman saat kita melakukan penembakan. Dan tinggi yang nyaman itu biasanya adalah setinggi dagu orang yang ingin melakukan penembakan waterpass. Lalu letakkan alat waterpass di atas kepala tripod. Lalu letak kunci alat dengan memutar baut pengunci hingga terpasang dengan kuat. Jadi pada bawah kepala tripod itu ada baut yang digunakan untuk mengunci si tripod atau statip dengan si waterpass agar waterpass tersebut tidak bergeser-geser seperti itu. Lalu mengukur nivo atau waterpass bubble pada alat, penyetelan nivo hingga alat benar-benar dalam kondisi horizontal. Jadi setelah melakukan penguncian, kita mengatur nivo. Jadi pada waterpass tersebut ada bubble yang harus kita atur agar bubble tersebut benar-benar berada pada tengah sehingga waterpass dalam kondisi horizontal. Lalu yang terakhir adalah ukur ketinggian alat menggunakan meteran. Jadi yang terakhir jangan lupa mengukur ketinggian alat dari permukaan tanah menggunakan meteran. Lalu ada pembacaan belakang atau backside. Jadi backside adalah pembacaan rambu pada titik yang sudah diketahui elevasinya, biasanya pada benchmark. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tinggi garis bidik alat atau height of instrument atau HI. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, backside itu pembacaan pada titik sebelumnya. Dan yang dibaca pada backside ini tuh adalah benang tengahnya atau rata-rata dari benang atas ditambah benang bawah pada titik sebelumnya atau titik awal. Lalu, pembacaan muka atau foresight. Foresight adalah pembacaan rambu pada titik yang akan dihitung elevasinya. Nah, nilai ini digunakan untuk menentukan perbedaan tinggi antara titik-titik pengukuran. Jadi pada foresight ini, dia itu sama seperti backside. Yang dibaca adalah benang tengahnya. Namun, foresight ini adalah titik setelahnya atau titik setelah dari titik sebelumnya. Jadi, istilahnya titik setelah, misal titik kedua atau titik ketiga, jadi titik setelahnya dari titik sebelumnya seperti itu. Lalu perhitungan beda tinggi. Jadi perhitungan beda tinggi itu ada rumusnya. Yang pertama tuh HI sama dengan elevasi benchmark ditambah backside. Lalu elevasi titik itu rumusnya adalah HI dikurangi foresight. Oke. Selanjutnya ada profil memanjang. Jadi profil memanjang adalah penampang permukaan tanah sepanjang jalur tertentu, misalnya perencanaan jalan atau saluran air. Nah, profil ini digunakan untuk mengetahui perbedaan elevasi sepanjang jalur tersebut. Jadi profil memanjang ini tuh digunakan untuk mengukur jalan yang hanya lurus, tidak berbelok-belok. Nah, pada profil memanjang ini dia tuh digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya sepanjang jalur yang diukur tersebut. Lalu ada profil melintang. Profil melintang adalah penampang tanah yang diambil tegak lurus terhadap jalur utama.
Profil ini digunakan untuk mengetahui bentuk permukaan tanah di sisi kiri dan kanan jalur. Nah, yang dimaksud ini tuh misal kita melakukan pada jalur utamanya tuh ke arah utara, maka profil melintang ini kita ambil ke arah 90 derajat dan juga 270 derajat, atau ke timur dan ke baratnya. Jadi si profil melintang ini tuh kita tegak luruskan terhadap jalur utamanya, seperti itu. Lalu di sini untuk mengetahui lebar jalan, kemiringan sisi atau cross slope, dan menghitung volume galian dan timbuhan secara detail. Selanjutnya, contoh perhitungan water passing. Jadi misalnya ada soal seperti ini. Ada ini titik pertama, titik kedua, lalu water passing kita taruh di tengah. Jadi diketahui titik S1 atau S1, elevasi 1 itu 100 meter. Nah, 100 meter di sini yang dimaksud itu adalah 100 meter di atas permukaan air laut ya. Lalu setelah kita baca, ini kan kita baca dulu yang pertama dari titik pertamanya, kita tembak dengan menggunakan water pass, kita baca, dan didapat benang tengah atau backside-nya itu adalah 1,5 meter. Lalu setelah menembak titik awal, kita tembak ke titik sesudahnya, titik kedua. Kita tembak ke titik kedua, kita dapatkan nih tinggi atau elevasinya itu 1,2 meter. Lalu kita hitung HI-nya dengan rumus elevasi titik ditambah BS. Elevasi titik pertama maksudnya. Jadi 100 ditambah 1,5 sama dengan 101,5 meter. Lalu kita hitung elevasi di titik kedua dengan menggunakan rumus HI dikurangi foresight. HI di sini adalah 101,5 dikurangi 1,2 dan didapat 100,3 meter. Nah, jadi maksudnya di sini itu adalah pada titik pertama dia tuh ketinggian elevasinya tuh 100 meter di atas permukaan tanah. Jadi di sini tuh 100 meter di atas permukaan tanah. Lalu pada titik kedua, setelah kita hitung, tingginya itu adalah 103 meter di atas permukaan tanah. Nah, di sini tuh 103 meter di atas permukaan tanah. Nah, hal tersebut benar ya, karena pada di sini kan dia elevasi atau permukaan tanahnya tuh semakin naik ya. Nah, yang dimana titik awalnya segini, titik keduanya segini. Nah, otomatis titik kedua ini pasti elevasinya lebih tinggi daripada titik pertama. Seperti itu. Oke, sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.